Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan dengan beberapa istilah di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan sebagai penyejuk mata. Di dalam Quran surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, penyejuk mata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan sebagai keturunan penerus sebagaimana di dalam Quran surah Al-Imran, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengistilahkan sebagai perhiasan dunia. Di dalam Quran surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, bahwasanya harta dan anak merupakan perhiasan dunia. Anak merupakan sebuah anugerah dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus berupa amanah. Dan ya, ada hadiah yang terbesar jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua anak yang soleh dan solehah yang tidak bisa kita bandingkan dengan kekayaan, dengan materi apapun itu. Tidak bisa kita bandingkan dengan harta yang banyak, dengan rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, kebun yang luas beratus-ratus hektar. Kita tidak bisa bandingkan dengan semua itu. Tidak ada gunanya saudaraku, meskipun kita mempunyai harta yang banyak, tetapi anak kita terjatuh pada kasus narkoba. Tidak ada gunanya saudaraku, tidak ada baiknya. Meskipun kita mempunyai kendaraan yang mewah, tetapi anak kita merusak semua itu karena dia hobi balap-balapan. Tidak ada baiknya saudaraku. Meskipun kita memiliki tanah yang beratus-ratus hektar, tetapi anak kita mengambil semua itu kemudian menjualnya tanpa seizin kita karena hobi foya-foya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Maka kalaulah kita memiliki keadaan yang serba sederhana, tetapi di samping itu kita mempunyai anak yang soleh dan soleha, maka dia akan mengerti dengan keadaan kita. Dia akan menghargai kita, tidak menuntut banyak apa yang kita miliki. Bahkan kalau dia mempunyai dunia, mereka akan memberikan semuanya kepada kita. Kenapa? Karena kuncinya mereka merupakan anak yang soleh dan soleha. Begitu juga kalaulah kita meninggalkan dunia ini, kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dunia ini, maka pada saat itu berapapun luas rumah kita, berapapun luasnya rumah kita, kalau kita meninggal akan kembali kepada 1 kali 2 meter. Semewah apapun rumah kita di dunia, kalau kita meninggal maka kita akan mempunyai rumah yang sangat sederhana dan lain sebagainya. Maka pada saat itu kita sangat membutuhkan doa dari anak kita yang soleh dan soleha. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada kita semua melalui hadisnya, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal dunia, yaitu kita semua, maka semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. Salah satu di antara 3 itu adalah wa waladin salih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, anak yang soleh mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Sebagaimana kita ketahui doa seorang anak kepada orang tuanya adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku sewaktu kecil. Maka pada saat itu kita membutuhkan doa pada saat di dalam kuburan. Ya, kita membutuhkan doa dari anak kita yang soleh dan soleha. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, doa yang lisan anak kita yang selalu dibasahi dengan doa kebaikan untuk kita, doa untuk kebaikan orang tuanya di dalam kuburan. Maka pada saat itu di dalam kuburan yang sempit akan menjadi luas, yang gelap akan menjadi terang, yang sumpah akan menjadi adem dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Dan ketahuilah saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mengetahui
betapa pentingnya memiliki anak soleh. Tidak ada lain kecuali penghuni kubur. Tidak ada yang lain yang mengetahui betapa pentingnya memiliki anak soleh kecuali penghuni kubur. Tapi pada saat itu tinggallah penyesalan yang tidak akan terwujud lagi. Tinggallah penyesalan yang kita tidak akan dapatkan lagi. Maka ya, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, investasi yang terbaik yaitu bagaimana kita meninggalkan dunia yang hina ini, dunia yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala puji, dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji dalam hadisnya. Tidak pernah kita meninggalkan anak yang soleh dan soleha berbakti kepada orang tuanya. Ya, di era globalisasi ini kita ketahui teknologi yang semakin canggih, informasi yang semakin mudah kita ketahui, kita tidak bisa bendung. Begitu juga pergaulan-pergaulan yang merusak generasi kita, yang merusak mental anak-anak kita. Maka ada satu solusi ya, yang bisa memberikan pendidikan yang baik sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu bagaimana kita menitipkan anak kita di pesantren. Anda sebagai orang tua, duhai orang tua yang menyekolahkan anaknya di pesantren, Anda sebagai orang tua yang berjuang untuk menjadikan anaknya sebagai penghafal Al-Quran, maka saya katakan demi Allah, ya, kalau kita mendapatkan anak yang soleh, kalau kita mendapatkan anak penghafal Al-Quran, maka ini merupakan sesuatu anugerah yang kita tidak bisa beli dengan uang, tidak bisa dijual dengan duit. Apatah lagi nanti di akhirat kelak, anak yang akan memberikan kita syafaat, anak yang akan memperkenalkan kita pada saat itu di depan semua makhluk, yang memperkenalkan kita, memberikan mahkota di atas kepala kita dengan tangannya sendiri, memperkenalkan kita di semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Maka saudara-saudariku, Anda yang berstatus orang tua, ketahuilah investasi yang terbaik yaitu mempunyai anak yang soleh dan soleha. Dan ketahuilah, orang tua yang hebat itu orang tua yang mempunyai cita-cita akhirat, bukan hanya cita-cita dunia. Dan ketahuilah, anak yang soleh dan soleha kita tidak bisa dapatkan di toko-toko yang terdekat di rumah kita. Hanya bisa kita dapatkan dengan memberikan ia pendidikan yang baik sesuai dengan syariat agama kita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bisa bermanfaat di tengah-tengah umat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.